إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UPT2 rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca dan mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadil. Ya, kita masih di pasal tentang sifat-sifat mandi yang di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan. Mandi yang minimal sah seperti apa, yaitu ada niat, kemudian sampainya air ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga kesunahan-kesunahan mandi seperti menghadap kiblat, membaca basmalah, ya. Kemudian juga membasuh kedua telapak tangan, ya. Kemudian ada wudhu dan seterusnya. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian masih ada sisa-sisa atau sunnah-sunnah wudhu yang lain yang belum kita bahas, yang masih tersisa. Insya Allah akan kita baca di pertemuan kali ini. Ya, beliau mengatakan di antara kesunahan mandi adalah wa takhlilu usuli sya'ri salasan biyadihi al-mablulati, itu menyela-nyelai rambut, ya, pangkal rambut, ya, dengan tangan yang basah. Tsummal ifadatu ala ra'sihi, kemudian mengguyur kepala. Tsumma syiqqihi al-aiman, kemudian yaitu bagian badan yang kanan itu didahulukan. Tsummal aisar, kemudian yang bagian sebelah kiri. Ya, di antara kesunahan di sini, ya, yaitu mengguyurkan air ke kepala, kemudian juga mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Nah, di antara hadis yang menerangkan hal ini, ya, di antaranya adalah riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahasanya beliau tazakarna wasla al-janabah indan nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ana fa akhudhu mil'a kafai salasan fa asubu ala ra'si thumma ufidhuhu ba'du ala sairi jasadi. Ya. Adapun aku, yaitu aku mengambil sepenuh cakupan dua telapak tangan 3 kali, kemudian aku tuangkan ke kepalaku, kemudian setelah itu aku guyurkan, ya, air ke seluruh badan. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati da'a bi syai'in nahwa atau nahwi al-hilab fa akhadha bi kaffihi wa bada'a bi syiqqi ra'si al-ayman thumma al-aysar fa qala bihima ala ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi janabah maka dimintakan atau meminta dibawakan air dalam wadah, kemudian diambil dengan telapak tangan beliau, kemudian beliau mulai dari itu bagian yang kanan, bagian kepala yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian beliau mempraktekannya, ya, yaitu bagaimana cara menuangkannya. Ya, sehingga di sini disebutkan fabada'a, yaitu bisyiqqi ra'si al-aiman summa al-aisar. Jadi dimulai dari yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Yang di antara kesunahannya itu dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri.
Ya, yang kanan ini bagian yang depan, kemudian nanti kalau untuk tubuh ya, tubuh ini kanan, depan, kemudian belakang, kemudian kiri depan, kemudian kiri belakang. Kemudian di antaranya lagi hadis dari Ibunda Aisyah juga radhiyallahu anha, qalat kan kunna idza asabat ihdana janabatun akhazat biyadaiha salasan fawqa ra'siha thumma biyadiha ala syiklihi al-aiman wa biyadiha al-ukhra ala syiklihi al-aisar. Ya. Dahulu kami jika terkena janabah, maka salah seorang dari kami ketika terkena janabah maka mengambil dengan tangannya 3 kali untuk dituangkan di kepala, kemudian dengan tangannya untuk dituangkan di bagian kanan, kemudian dengan tangan yang lain dituangkan ke bagian kiri. Ini menunjukkan bahasanya sebelah kanan itu diutamakan, didahulukan daripada yang kiri. Jadi kesunahan di antara kesunahan mandi adalah summa syiklihi al-aiman summa al-aisar, yaitu mengutamakan bagian yang kanan daripada yang kiri. Demikian pula dalil umum dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau pernah mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujibu atayamun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhuruhu wa fi sya'nihi kullihi, atau yujibu atayamunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi SAW suka yaitu melakukan yang kanan dulu ketika tana'ul, yaitu memakai sandal, kemudian bersisir, kemudian bersuci, dan di semua urusan beliau yang ini adalah yang ada bentuk pemuliaan atau tidak ada di situ yaitu tempat atau sesuatu yang kotor, maka didahulukan yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Baik, yang kemudian kesunahan yang berikutnya adalah at-takraru salasan. Di antara kesunahan mandi yaitu basuhan dilakukan 3 kali, ya. Sehingga mandi wajib, mandi junub, ya, ini sah jika sekedar dilakukan 1 kali, ya, dengan syarat semua ya anggota badan itu terkena air tanpa terkecuali. Hanya 1 kali guyuran itu sudah sah, akan tapi yang afdol, yang sunnah adalah ya diulang 3 kali, sampai 3 kali 3 kali basuhan. Ada namanya takror, ya, mengulang basuhan. Yang tadi juga sudah disebutkan dalil-dalilnya, bahasanya disebutkan ya seperti riwayat Ibunda Aisyah di situ, akhazat biyadaiha salasan, ya, ada yaitu melakukan 3 kali. Ya, melakukan 3 kali ini adalah di semua kegiatan toharoh, ya. Sampai para fuqaha mengatakan yaitu sampai pun pada zikirnya, bacaannya juga dilakukan 3 kali sebagaimana yaitu di dalam wudu, ya, sebagaimana dalam wudu. Kemudian yang kesunahan berikutnya adalah wadalku, yaitu adalku kula marotin, melakukan adalku, yaitu adalku adalah melewatkan tangan, ya, ke anggota wudu, ke semua anggota wudu. Ini kita punya tangan ketika mandi, air diguyur, kemudian tangannya dilewatkan seperti ini di semua anggota wudu yang bisa anggota mandi yang terjangkau. Bahkan jika tidak terjangkau dengan tangan, bisa memakai kain atau semacamnya agar ada proses adalku, ya. Jadi melewatkan tangan, ya, atau sampai misalnya mirip dengan menggosok, ya. Dan ini hukumnya ya sunnah, ya. Karena dalam rangka juga keluar dari khilaf para fuqaha, ada yang mengatakan hukumnya wajib sebagaimana pendapat dari mazhab Malikiyah. Maka harus
melakukan adalku. Adalku tadi disebutkan yaitu kulamarotin, setiap kali basuhan. Jadi tadi disunahkan 3 kali basuhan, maka basuhan pertama ada adalku, basuhan kedua ada adalku, basuhan ketiga juga ada adalku. Jadi semuanya. Ya, di antara dalil yang mendasarinya, ya, atau adalku tadi bisa dengan yaitu telapak tangan ini, atau punggung seperti ini, atau dengan yang lainnya, bisa dengan lengan, ya, bisa dengan lengan. Ya, intinya dengan sesuatu yang bisa melewatkan ke anggota yang terkena air. Ya. Bisa juga bahkan dengan kain. Ya. Di surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan fatoharu, ya, fatoharu di situ bisa mengandung makna mubalaghah, ya, bersungguh-sungguh, memaksimalkan, yaitu bisa dimaknai dengan adalku tadi. Kemudian juga riwayat Abu Hurairah, beliau mengatakan Nabi SAW mengatakan, inna tahta kula sya'rah janabah faksilu asy'ara wa anku al-basar. Ada di situ faksilu asy'ara wa anku al-basar. Wa anku al-basar ini menunjukkan ada tambahan dari sekedar mengguyurkan air ke anggota badan atau anggota toharoh. Nah, kemudian kalau di tadi ya tambahan, ya berarti tambahan ini ya adalah adalku, ya, itu adalku. Ya, di sini meskipun hadisnya didhaifkan oleh para ulama, ya, karena itu ada menyendirinya Al Haris bin Wajih an Malik an bin Dinar, kan, tapi di sini Syekh Mustafa Dib Al-Bugha mengatakan ini dhaifnya tidak berat, sehingga bisa ditutup, ya, dengan yaitu makna hadis dengan dalil yang lain. Dalil lain bisa menutup kelemahan hadis tersebut, sehingga hadis tadi bisa dijadikan dasar, ya, dijadikan dasar. Karena ada dalil lain yang mendukung, ya, di antaranya telah kita sebutkan tadi, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka toharu, tadi disebutkan di situ ada makna mubalaghah. Ya, makna mubalaghah di sini, ya, diarahkan kepada adalku, ya, sehingga mendukung hadis yang dimaksud tadi meskipun didhaifkan. Kemudian yang berikutnya ada wastishabun niyah, yaitu mempertahankan niat. Wastishabu an-niyat, niyah artinya dia mempertahankan niat. Artinya disebutkan, diingat di dalam hati, diingat di dalam hati niat tersebut di semua keadaan, sebagaimana ketika wudhu. Artinya ketika mandi, hati itu selalu di situ ada ingat, adanya niat, masih ada, masih diingat niatnya dalam hati, ya, sehingga ini lebih khusyuk, lebih fokus dalam melaksanakan satu ibadah. Ini sedang mandi, melaksanakan perintah Allah, atau kalau dalam wudhu ya sedang wudhu. Jadi hatinya itu masih di situ tertancap atau teringat di situ ada niat. Kemudian yang berikutnya, wala yang kuso ma'uhu ansoin, yaitu airnya tidak kurang dari 1 sok. 1 sok adalah 4 mud, 1 mud adalah 2 cakupan tangan, ya, seperti ini dikali 4, nah, itu adalah 1 sok, ya. Maka disunahkan yaitu airnya tidak kurang dari 1 sok, ya. Karena Nabi SAW itu mandi dengan 1 sok, dan itu juga sudah bisa, ya. Ya, di hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawaddu bil mud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa mandi 1 sok saja sampai 5
mud ya. 1 sok itu 4 mud. Kemudian 4 mud sampai 5 mud ya. Nabi SAW biasa mandi 4 mud sampai 5 mud dan biasa wudhu dengan 1 mud. 1 mud adalah 1 cakupan kedua telapak tangan. Maka ini jika memang dengan 1 sok itu sudah bisa sempurna semua, maka bisa dengan 1 sok saja. Kalau kurang dari itu disyaratkan harus bisa meratakan, harus rata sampai kepada seluruh anggota mandi ya, anggota badan, anggota toharoh. Jika kurang dari 1 sok, tapi di sini disebutkan hukumnya tidak dianjurkan kalau kurang dari satu sok. Jadi sunahnya tidak kurang dari 1 sok. Meskipun boleh kalau kurang dari 1 sok, tapi bisa semua menyeluruh terkena air dengan kurang dari 1 sok, maka ini tidak mengapa. Adapun kalau bentuk tubuhnya, fisik tubuhnya itu nanti berbeda, artinya dia gemuk, badannya sangat besar ya, atau dia kecil, sangat kecil, maka air nanti disesuaikan dengan keadaan atau bentuk fisik badan. Yang intinya adalah air harus sampai ke seluruh anggota badan tanpa terkecuali. Demikian sunah-sunah mandi yang bisa kita bahas. Masih ada kesunahan yang lain, insya Allah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.